Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, dulur ternak, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, sehingga kita selalu bersemangat untuk menyongsong hari depan yang lebih baik, peternakan. Nah, dulur-dulur ternak semuanya, kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait tentang pakan ternak. Nah, dulur semuanya, bahwa pakan ternak itu secara umum kita bisa melihat variasi-variasinya, sahabat semuanya. Jadi memang pakan atau nutrisi yang akan masuk dikonversi menjadi daging, dikonversi menjadi susu, dikonversi menjadi pedet, dan segala macamnya ini tidak lepas dari berapa asupan bahan kering. Pakan itu terdiri dari bahan kering dan juga air setiap pakan. Nah, kita mengenal beberapa jenis-jenis pakan, terutama pakan-pakan penguat, konsentra, dan segala macamnya. Kemudian pakan hijauan secara umum memang terbagi menjadi dua. Tetapi ada tiga variasi, tiga macam yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu kalau di perusahaan-perusahaan besar ada namanya complete feed. Nah, complete feed itu di mana bahan-bahan baku pakan pembuat konsentrat itu sudah digabungkan dengan menjadi satu dengan rumput atau hijauannya. Itu namanya complete feed. Jadi di situ sudah dihitung semuanya kebutuhannya, kemudian menjadi satu. Yang kedua adalah parsial. Nah, parsial atau tadi complete feed total mix ration. Kalau yang parsial itu dipisah antara konsentrat dengan bahan-bahan bakunya, kemudian hijauan itu dipisahkan. Nah, yang parsial sendiri ada dua lagi. Yang parsial tadi konsentratnya, bahan-bahannya dengan diberikan dalam bentuk kering, air minumnya dipisah. Ada yang konsentratnya dicampur dengan air, namanya campuran. Nah, kita bahas satu persatu, sahabat semuanya. Yang pertama total mix ration atau complete feed. Nah, kita mengenal complete feed. Jadi semua bahan-bahan baku itu dihitung kemudian menjadi satu, dihitung menjadi satu. Ini lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang mana di penggemukan itu atau mungkin di dairy farm, di susu itu bahan-bahan konsentrat dicampurkan dengan rumput menjadi satu. Dihitung berapa kebutuhannya, dihitung berapa yang diinginkan untuk produksi dagingnya, adiknya, atau mungkin ke susunya. Nah, seperti itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya karena sudah dihitung berapa kebutuhannya, dihitung dari bahan keringnya dan segala macamnya, itu semuanya terukur. Air disediakan ad libitum, air disediakan terpisah dan ad libitum. Ini membuat performanya bisa terukur dari produksi dagingnya ataupun produksi susunya. Itu total mix ration. Tetapi memang pencampurannya juga cukup membutuhkan peralatan yang modern, sahabat semuanya. Tetapi ada yang total mix ration atau complete feed yang dilakukan oleh peternak-peternak kita. Nah, contoh ada campuran-campuran macam-macam yang di situ ada sumber seratnya dan juga ada sumber proteinnya. Ya, seperti yang dulu saya pernah sampaikan di video sebelumnya di Pak Pardi contohnya. Beliau sudah membuat complete feed dari berbagai macam bahan baku yang ada, sudah dicampur dengan sumber serat. Artinya mungkin tanpa rumput pun, tanpa tambahan rumput pun, itu sudah menjadi complete feed, seperti itu. Itu kelebihannya, sahabat semuanya. Nah, yang kedua adalah parsial, yang bentuknya konsentrat kemudian diberikan terpisah dengan rumput, tapi di konsentratnya diberikan dalam bentuk kering. Nah, kelebihannya apa, sahabat semuanya? Kelebihannya pada penggemukan sistem ini atau sapi perah yang sistem ini, terutama yang di penggemukan ini, terlihat karkasnya lebih kering, lebih bagus. Kemudian karena minumnya disediakan dengan ad libitum juga, semaunya sapi mau minum seberapa, tidak ditakar, kan seperti itu. Kemudian hijauan juga dihitung. Nah, ini parsial.
Nah, pada beberapa penggemukan yang skalanya masih di bawah 1000 biasanya masih pakai parsial, masih terpisah, konsentrat sendiri dan rumput sendiri, tapi diberikan dalam bentuk kering. Kelebihannya seperti itu. Jadi memang hampir sama dengan complete feed, tetapi memang hanya dipisahkan aja pemberiannya. Bisa pagi hari sebelum makan konsentrat diberikan rumput dulu, atau konsentrat dulu nggak masalah. Biasanya diberikan 3 kali ataupun 2 kali. Kalau saya pernah mengalami pada yang pagi hari diberikan 40% konsentrat dan rumput, kemudian yang siang hari dan malam hari diberikan 30%. Kenapa diberikan pemberian pakan 3 kali? Itu karena tujuannya adalah peningkatan asupan bahan kering, nutrisinya semakin banyak, maka produksi susunya juga semakin banyak ataupun ADG-nya semakin banyak. Nah, kalau yang ada di masyarakat kita adalah salah satunya konsentrat yang diberikan dengan campuran-campuran yang lain dalam bentuk basah yang kita kenal dengan comboran. Jadi airnya sudah diukur, kemudian tambahan-tambahan lainnya sudah diukur menjadi satu, menjadi comboran. Kemudian rumputnya diberikan secara berbeda. Ini sama dengan konsepnya dengan konsentrat, masih parsial bahwa bahan-bahan baku penguat konsentrat ini terpisah dengan rumput. Tetapi memang konsentratnya dicampurkan langsung dengan air. Nah, pakan-pakan seperti ini tidak tahan lama, hanya langsung harus habis seperti itu, dan airnya pun sudah dihitung, mungkin sudah ditakar kan, seperti itu. Semua sapi dianggap sama kan, seperti itu. Nah, kelebihannya mungkin pemberiannya simpel, tidak perlu menyediakan air secara khusus atau tempat bak minum secara khusus. Tetapi kekurangannya biasanya sistem-sistem campuran seperti ini karkasnya tidak terlalu bagus, kualitas dagingnya mungkin akan cenderung lebih basah seperti itu sahabat semuanya. Nah, tapi ya monggo saja, silahkan dipilih yang seperti apa. Syaratnya hanya satu, bahwa untuk mencari sumber bahan pakan harus mencari sumber yang ada di sekitar kita, tersedia sepanjang waktu, kemudian murah harganya seperti itu, kemudian terjangkau, selalu ada seperti itu. Dan jangan pernah membuat bahan konsentrat atau bahan pakan yang tidak ada di sekitar kita. Contoh, kita belajar di tempat A, tempat B, tempat C, mereka pakai yang bahan-bahan bakunya tidak ada di tempat kita, ya nggak usah dipaksakan, karena harus dipaksakan biasanya harganya menjadi mahal dan segala macamnya. Nah, terkait dengan itu, maka kebutuhan pakan disesuaikan dengan level proteinnya, kebutuhan protein juga disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yang ada di lapangan. Nah, sahabat semuanya, itu pilihan-pilihannya. Monggo mau milih yang mana dan mau belajar yang seperti apa, semuanya ada keuntungan, ada kerugiannya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, yang pasti kalau diberikan dalam jumlah yang banyak, more feed, more milk pada sapi perah, diberikan pakan banyak, maka susunya banyak. Pada sapi potong juga seperti itu, tetapi memang ada kapasitas maksimalnya seperti itu. Nah, sahabat semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang pakan atau yang lainnya pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.